Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak sekalian dan awak media, saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan putusan MK itu, terutama itu yang paling penting. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Karena kami dari FPP TNI sudah mengkaji putusan MK dari putusan yang dikeluarkan nomor 90 dan putusan MK itu cacat hukum. Karena apa? Di dalam putusan MK di mana harusnya majelis MK mempertimbangkan secara komprehensif seluruh yang berkaitan dengan masalah untuk memecat pamannya si Anwar Usman, ya, sehingga tidak dipecat karena tidak mempertimbangkan secara komprehensif undang-undang yang harusnya menjadi pertimbangan majelis MK. Di dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, undang-undang kekuasaan kehakiman, kemudian dengan undang-undang MK nomor 7 tahun 2000, salah saya sebutkan, undang-undang nomor 7 tahun 2023, undang-undang nomor 7 tahun 2020, undang-undang MK, semua mengatur bagaimana ketika terjadi penyimpangan terhadap seorang hakim yang ada hubungan semenda terhadap salah satu yang masuk dalam pihak perkara. Nah, harusnya ini sudah diputus, Anwar Usman harusnya diputus dengan pemecatan dan pidana. Kalau ini sudah tidak dipertimbangkan secara komprehensif, kemudian hanya diputus dengan mencopot jabatan, kemudian putusan nomor 90 tetap berlanjut, maka ini sudah dapat dikatakan kedudukan Gibran adalah ilegal dan cacat hukum. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Surat yang kami kirim di DPR sampai hari ini tidak mendapatkan respon. Ada satu pertanyaan. DPR memang tidak mau atau mengabaikan surat kami dari FPP TNI, atau DPR takut berhadapan dengan kami dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini? Takut. Kalau memang DPR berani dan perlu penjelasan lebih detail, undang kami. Kami akan berdebat habis-habisan soal putusan MK itu. Dan saya siap untuk berhadapan dengan mereka. Kemudian yang kedua, soal Fufuk apa? Kami sudah rapat dengan Mas Roy pada waktu itu. Saya tanya kepada Mas Roy, siap menjadi saksi ketika nanti kita RDP? Siap. Alhamdulillah kalau Mas Roy siap. Karena beliau sudah mengantongi bukti-bukti 99,9% kebenarannya itu. Jadi beliau sudah siap untuk menjadi saksi ahli di RDP nanti. Kemudian yang ketiga adalah masalah soal korupsi yang sudah pernah diungkap oleh Ubaidillah. Ya, itu pun juga sudah kami pelajari. Ya, dari FPP TNI sudah mempelajari apa yang berkas-berkas yang sudah diberikan oleh Ubaidillah. Dan kami pun juga sudah mengundang beliau pada waktu itu. Di situ ada diskusi. Kemudian KPK, ini benar nggak nih KPK ini? Untuk membuktikan bahwa ada satu aliran dana, kemudian Ubaidillah disuruh minta bukti ke PPATK. Harusnya bukan Ubaidillah yang meminta itu, KPK yang meminta itu.
Untuk mendapatkan aliran dana itu, bukan Ubaidillah yang harus meminta ke sana, tetapi KPK yang harusnya minta ke PPATK. Nah, disitulah yang perlu kita kaji, dan saya sudah sampaikan kepada Ubaidillah pada waktu itu, ada Mas Roy juga. Ayo, kita datangi lagi KPK, kita selesaikan masalah ini sampai tuntas. Sekali lagi, saya mohon dukungan, terutama dari awak media, untuk terus memberitakan tentang pemakzulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.